Berikut adalah tampilan dari aplikasi Pharmacare. Untuk menu yang pertama, kita akan ke menu pengaturan. Di menu pengaturan ini ada beberapa submenu yang bisa kita lihat. Yang pertama, kita akan ke profil apotik. Di profil apotik ini, kita bisa mengedit data apotik, dan nantinya data apotik ini akan ditampilkan pada struk penjualan. Untuk mengedit profil apotik, kita bisa klik tombol edit, lalu kita bisa masukkan nama apotik, lokasi, alamat lengkap, sampai dengan email. Yang perlu diperhatikan di sini, kolom yang wajib diisi adalah nama apotik dan lokasi. Untuk alamat lengkap sampai dengan email sifatnya opsional, boleh diisi, boleh dikosongkan. Nah, nantinya data yang kita isi pada halaman ini akan ditampilkan pada struk penjualan. Setelah selesai mengedit, kita bisa klik simpan, lalu nanti data apotiknya akan berhasil diperbaharui. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita akan ke anggota tim. Nah, di anggota tim ini kita bisa mengundang anggota tim kita di apotik atau pegawai kita di apotik. Di Pharmacare sendiri tidak ada batasan user, tidak ada batasan akun yang bisa kita undang. Artinya, berapapun jumlah anggota tim atau pegawai yang ada di apotik, silahkan diundang semuanya untuk mengakses akun apotik. Caranya, kita bisa scroll ke bawah, lalu klik undang, lalu kita bisa masukkan email dan pilih posisinya sebagai apa, pemilik atau pegawai. Nah, lalu kita klik undang. Setelah klik undang, email yang bersangkutan akan mendapat email balasan dari Pharmacare untuk terima undangan. Lalu, setelah terima undangan akan diarahkan untuk membuat akun, melengkapi data diri, dan nantinya bisa login menggunakan email dan password yang sudah dibuat. Lalu nanti di halaman anggota tim akan terlihat nama pemilik akunnya seperti ini, lalu posisinya apakah dia sebagai pemilik atau pegawai. Lalu selanjutnya kita akan ke halaman katalog. Di halaman katalog ini kita bisa menambahkan data barang yang kita jual di apotik ke dalam sistem. Nah, jadi yang kita lihat di sini Asifar 400, Ambeven, dan semua barang yang ada di halaman katalog, ini adalah data barang yang kita jual di apotik dan sudah kita masukkan ke dalam sistem. Nah, cara menambahkan data barang, kita bisa klik tambah barang, lalu nanti akan muncul 3 opsi di sini. Untuk opsi yang pertama, yaitu import CSV. Import CSV ini bisa kita gunakan apabila di apotik sudah memiliki data barang Excel, gitu. Jadi di sini kita sudah sediakan formatnya, sudah sediakan template-nya, jadi silahkan diunduh dan kita bisa lengkapi datanya sesuai dengan data yang diminta pada format yang sudah diunduh. Nah, kelebihan menggunakan import CSV adalah kita bisa upload data barang yang banyak sekaligus, jadi tidak perlu upload satu persatu. Lalu kalau misalkan di apotik belum punya data barang Excel-nya bagaimana? Nah, kita sediakan opsi yang lain, yaitu katalog barang Pharmacare. Nah, katalog barang Pharmacare ini data barangnya kita ambil dari BPOM, kelengkapannya 90-95%, dan ini akan terus diperbaharui secara berkala. Lalu, katalog barang Pharmacare ini memang biasanya digunakan oleh apotik-apotik yang belum punya data barang Excel atau oleh apotik-apotik baru yang data barangnya itu masih sedikit dan memungkinkan untuk diinput satu persatu. Gitu. Nah, cara menginput data barang melalui katalog barang Pharmacare adalah cukup kita ketikkan data barang yang ingin kita cari di kolom pencarian. Misalnya kita mau cari data barang dexamethasone tablet misalnya. Dexamethasone tablet seperti ini, lalu kita enter. Nah, nanti akan muncul nama barangnya beserta dengan dosis dan prinsipalnya. Jadi nanti tinggal dibedakan. Yang di apotik itu kita punyanya yang mana? Nah, misalnya nih di apotik ternyata kita punya yang dari Tempo. Kita bisa klik seperti ini. Lalu nanti di sini di katalog barang Pharmacare informasi barangnya ini sudah lengkap mulai dari nama barang, komposisi sampai dengan izin edar. Selain itu, kemasannya juga sudah lengkap berjenjang dari satuan terkecil sampai dengan kemasan yang paling besar. Nah, lalu kalau kita menggunakan katalog barang Pharmacare, di sini kita bisa langsung melengkapi data stok.
Tetapi data stok ini sifatnya opsional, boleh diisi, boleh dikosongkan. Nah, misalnya kita hitung stok di apotik itu ada 100 tablet, lalu harga belinya misalnya Rp500 per tablet. Lalu di sini ada kolom PPN. Silahkan diketikkan berapa besar PPN yang dikenakan dari harga beli yang kita dapatkan. Tetapi kalau harga beli yang kita dapatkan sudah termasuk PPN, maka kolom PPN-nya boleh kita ketik 0 seperti ini. Lalu selanjutnya untuk harga jual, di sini kita bisa isi dari kolom rupiah atau dari kolom markup. Nah, misalnya kita mau isi dari kolom markup, silahkan diketikkan berapa besar persentase dari markup yang ingin kita ambil. Misalnya kita ingin ambil markup 30%, misalnya, maka nanti harga jual rupiahnya akan otomatis terisi. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau sudah lengkap data stoknya, kita bisa klik tambahkan. Setelah klik tambahkan, nanti akan ada keterangan seperti ini, sudah di katalogmu. Nah, jadi kita bisa tahu barang apa saja yang sudah kita input dan barang mana yang belum kita input. Setelah itu, jika data barang yang kita cari di katalog barang Pharmacare ternyata belum tersedia, nah kita siapkan satu opsi terakhir yaitu buat barang baru. Nah, jika kita mencari data barang di katalog barang Pharmacare ternyata barangnya belum ada, belum tersedia, maka kita bisa input menggunakan buat barang baru. Tetapi buat barang baru ini memang perlu kita input data barangnya satu persatu, mulai dari nama barang, satuan terkecil, jenjang kemasan, sampai dengan komposisi. Nah, misalnya kita mau input ampicillin 500 mg. Lalu satuan terkecilnya apa? Bisa tablet, bisa butir, atau satuan terkecil lainnya yang kita jual di apotik. Nah, misalkan di sini kita jualnya per tablet. Lalu kita tambahkan jenjang kemasannya. Nah, jenjang kemasan di atasnya tablet adalah strip. Dalam satu strip ada 10 tablet, lalu kita simpan. Lalu kita tambahkan lagi jenjang kemasan di atasnya strip, yaitu box. Dalam satu box ada 100 tablet. Lalu kalau sudah, kita bisa simpan. Nah, setelah itu kita bisa masukkan komposisi. Komposisi di sini sifatnya opsional, tetapi sangat membantu jika kita isi gitu. Jadi nantinya bisa berguna untuk mencari alternatif barang pada saat berjualan. Jadi kita bisa merekomendasikan obat dengan komposisi yang sama kepada pasien jika barang yang dicari oleh pasien ternyata kosong. Jadi ini bisa menghindari penolakan kepada pasien. Lalu selanjutnya kita bisa simpan. Setelah itu nanti akan ada keterangan seperti ini, berhasil menambahkan barang, yang menandakan bahwa barang yang kita input sudah masuk ke halaman katalog yang ada di sini. Selanjutnya, kita akan ke menu kasir. Di menu kasir ini, kita bisa menginput transaksi ketika ada pasien atau pelanggan yang datang ke apotik. Di menu kasir ini bisa diakses oleh multi-device, sehingga memungkinkan diakses oleh handphone yang berbeda atau oleh perangkat yang berbeda dari masing-masing pegawai gitu. Jadi misalkan apotik lagi ramai, pasien tidak perlu menunggu terlalu lama karena pegawai di apotik bisa mencatat transaksinya menggunakan device yang berbeda. Ada yang pakai laptop, ada yang pakai handphone masing-masing, itu bisa. Nah, caranya kita bisa klik tambah penjualan, lalu kita bisa klik tambah barang untuk mencari barang yang ingin dibeli oleh pasien. Misalkan nih, pasiennya mau beli dexamethasone. Misalnya mau beli dexamethasone yang dari Tempo 1 strip, misalnya. Kita bisa klik seperti ini. Lalu setelah itu misalnya pasien yang datang juga mau tebus resep. Nah, kita bisa catat transaksi resepnya dalam satu halaman yang sama. Kita bisa klik buat resep, lalu nanti di fitur resep akan muncul halaman seperti ini. Nah, kita bisa catat nama dokter dan nama pasien yang tertera pada resep. Nah, caranya kita bisa klik seperti ini, lalu kita bisa cari data dokternya. Nah, kalau misalkan nama dokter yang tercatat di resep ternyata belum ada nih, belum pernah kita catat, nah kita bisa klik tambah dokter, lalu kita masukkan nama dokter dan nomor teleponnya. Tetapi kalau sudah ada, tinggal kita pilih saja, misalnya nih dokter Desi. Kita pilih seperti ini. Lalu begitu pula dengan data pasien, kita bisa klik seperti ini, lalu kita bisa cari data pasien yang tertera pada resep. Kalau data pasiennya belum ada, kita bisa klik tambah pasien, lalu masukkan nama, usia, dan nomor telepon pasien.
Nah, tetapi kalau sudah ada, bisa langsung kita pilih seperti ini. Misalkan pasien Adelia. Lalu selanjutnya kita bisa klik tambah barang untuk menambahkan barang yang dituliskan pada resepnya. Misalkan pasiennya diresepkan Asifar 400 misalnya. Nah, misalkan nih pasiennya diresepkan Asifar 1 strip misalkan. Klik seperti ini. Lalu di sini nanti ada uang resep. Uang resep ini nanti akan disesuaikan dengan kebijakan di apotek masing-masing. Misalkan uang resepnya ini berlaku untuk satu item, maka kita harus menambahkan uang resep di kolom ini setiap menambahkan satu item. Misalkan uang resepnya 2.000. Lalu kita bisa tambahkan. Nah, tetapi kalau uang resep yang berlaku di apotek adalah untuk satu lembar resep, maka kita tambahkan uang resepnya di bagian akhir. Jadi, kita masukkan dulu semua itemnya, baru yang terakhir kita masukkan uang resepnya. Gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa klik simpan. Setelah klik simpan, nanti resep akan masuk di keranjang dengan tampilan seperti ini. Jadi untuk detail obat dan uang resep tidak akan muncul, yang bisa lihat detail obat dan uang resepnya hanya dari pihak apotek saja. Gitu. Nah, kalau sudah, kita bisa klik bayar untuk menyelesaikan transaksi. Lalu kita pilih metode pembayarannya apa. Lalu nanti di sini ada rekomendasi pembulatan ke bawah atau ke atas. Nah, ini bisa kita klik jika ingin kita bulatkan, tetapi jika tidak ingin dibulatkan, boleh kita abaikan. Misalkan kita tidak mau membulatkan, maka nominal transaksinya tetap seperti ini. Lalu kita bisa masukkan jumlah pembayaran atau uang yang diberikan pasien kepada kita. Misalkan pasiennya berikan uang 30.000. Lalu nanti kembaliannya akan otomatis terhitung seperti ini, dan kita bisa klik selesai. Apabila di apotek sudah memiliki printer stroke, nanti tim Pharmacare juga bisa bantu setup printernya sehingga ketika ada pasien yang ingin dicetakkan stroke-nya bisa langsung dicetak dari aplikasi Pharmacare. Untuk saat ini bisa kita selesaikan tanpa stroke terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita akan ke halaman riwayat kasir. Di halaman riwayat kasir ini kita bisa melihat detail transaksi per hari itu. Secara default, data yang ditampilkan adalah data per hari, tetapi kita juga bisa filter berdasarkan periode yang diinginkan. Misalkan kita mau filter per minggu, filter per bulan, atau tanggal spesifik. Misalnya kita mau lihat transaksi untuk bulan Juli. Kita bisa klik bulan ini, lalu kita filter. Nah, nanti akan muncul semua transaksi di bulan Juli dari tanggal 1 sampai dengan tanggal hari ini. Lalu di halaman ini juga kita bisa filter berdasarkan kasir yang jual atau berdasarkan kasir yang melakukan retur. Nah, jadi nanti kita bisa tahu pegawai mana aja yang melakukan retur dan pegawai mana aja yang melakukan transaksi penjualan. Lalu di sini juga kita bisa filter berdasarkan tipe transaksinya. Jika kita ingin melihat tipe transaksi retur, silahkan pilih retur, atau begitu juga dengan sebaliknya. Lalu di sini juga kita bisa filter berdasarkan metode pembayaran. Di sini kita bisa melakukan filter berdasarkan dengan metode pembayaran. Misalnya di apotek kita menerima pembayaran selain tunai. Nah, nanti di sini akan dibedakan berdasarkan dengan rekening transfernya. Gitu. Jadi nanti di sini memudahkan kita untuk merekap uang yang masuk melalui transfer atau melalui tunai. Lalu jika kita butuh datanya, ini silahkan diklik tombol unduhnya, nanti data yang diunduh akan langsung ke dalam halaman Excel. Lalu selanjutnya kita akan ke halaman rekap barang terjual. Di halaman rekap barang terjual ini kita bisa melihat item-item apa saja yang terjual, kita bisa melihat berapa yang terjual, berapa yang terretur, dan berapa sisa stok saat ini. Jadi ini memudahkan kita jika ingin melakukan order barang ke PBF untuk item-item yang terjual. Nah, data yang ditampilkan di sini ini adalah data per hari, tetapi kita bisa filter berdasarkan dengan periode yang diinginkan. Kita bisa klik seperti ini, lalu nanti kita bisa filter berdasarkan periode yang diinginkan. Bisa filter per minggu, per bulan, atau tanggal spesifik. Lalu di sini juga kita bisa filter berdasarkan kasir yang bertransaksi. Jadi jika ingin lihat per shift-nya juga bisa, tinggal dipilih nama pegawai yang melakukan transaksi atau yang sedang shift pada saat itu.
Nah, jika butuh datanya, silahkan kita klik tombol unduh di sini, nanti data yang diunduh akan langsung ke dalam Excel. Lalu selanjutnya kita akan ke halaman pembelian. Nah, di faktur pembelian ini kita bisa mencatat faktur jika kita menerima barang dari PBF. Caranya kita bisa klik tambah faktur, lalu kita catat fakturnya sesuai dengan faktur fisik yang kita terima. Kita bisa input dulu dari nama PBF-nya. Nah, jika nama PBF-nya belum ada, kita bisa klik tambah buat baru di sini dan kita masukkan nama PBF-nya. Nah, misalkan di sini kita belinya dari BSP misalnya, kita bisa klik seperti ini, lalu kita bisa masukkan nomor fakturnya. Lalu kita masukkan tanggal faktur dan tanggal diterimanya juga. Lalu setelah itu di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran di sini ada dua, kredit dan tunai. Jika kita memilih metode pembayaran kredit, maka di sini kita wajib memasukkan tanggal jatuh temponya, supaya nanti kita bisa tahu faktur apa saja yang akan jatuh tempo, dan kita juga bisa tahu berapa yang harus kita bayarkan. Seperti itu. Nah, misalnya faktur ini akan jatuh tempo di tanggal 25 Agustus misalnya, kita pilih seperti ini, lalu setelah itu di sini ada kolom penerimaan. Nah, di kolom penerimaan ini ada PPN. Kolom PPN di sini secara default langsung terisi 11% sesuai dengan kebijakan baru dari pemerintah. Tetapi di kolom PPN ini juga bisa kita sesuaikan berapa besar PPN yang dikenakan. Nah, misalnya harga barang yang kita terima ternyata sudah termasuk PPN, maka kolom PPN-nya boleh kita nolkan seperti ini. Tetapi jika belum termasuk PPN, silahkan kita ketikkan berapa besar PPN yang dikenakan, misalnya PPN 11%. Lalu selanjutnya kita bisa klik tambah barang untuk menambahkan barang yang tertera pada faktur. Kita klik seperti ini, lalu misalnya kita beli ampicillin. Misalnya kita order ampicillin, misalnya kita beli 1 box nih. Nah, harga beli per boxnya berapa? Misalkan kita beli 60.000 per box. Nah, kalau ada diskon dari PBF, silahkan kita isi, tetapi kalau tidak boleh dikosongkan. Selanjutnya di sini ada informasi batch. Informasi batch di sini sifatnya opsional, tetapi selalu kami sarankan untuk diisi, agar nanti kita bisa tahu barang-barang mana saja yang tanggal ED-nya sudah dekat, dan mungkin perlu kita retur ke PBF asalnya gitu. Jadi nanti lebih mudah untuk mengelola stoknya juga. Nah, misalnya di sini kita isi tanggal expirednya 31 Desember 2022. Lalu nomor batch-nya boleh kita isi. Lalu kalau sudah, kita bisa klik tambahkan. Nah, lalu kalau misalkan pada faktur tersebut ada lebih dari satu barang, maka kita boleh klik tambah barang, lalu kita ulangi langkah yang sama. Nah, kalau sudah, kita bisa klik simpan. Setelah klik simpan, nanti akan ada notifikasi seperti ini untuk melihat apakah ada perubahan harga pokok dari faktur yang baru saja kita input. Lebih jelasnya, kita bisa klik lihat. Lalu nanti akan muncul halaman seperti ini. Oh, ternyata ampicillin sebelumnya belum punya harga pokok. Nah, setelah kita input fakturnya, ternyata harga pokoknya adalah Rp666 per tablet. Gitu. Jadi nanti ketika kita input faktur lagi, kita beli ampicillin lagi, nanti akan muncul histori harga pokoknya. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin mengisi harga jualnya, silahkan klik ubah harga, lalu kita bisa masukkan harga jualnya. Misalnya dari kolom markup nih, kita mau ambil 30%. Nah, nanti harga jual rupiahnya akan otomatis terisi. Begitu pula sebaliknya. Nah, kalau sudah, kita bisa klik simpan. Jika sudah menyesuaikan harga, kita bisa klik silang untuk keluar. Lalu selanjutnya, nanti di sini akan ada halaman riwayat input faktur. Kita bisa lihat tanggal faktur, nomor faktur beserta dengan barang yang kita beli, dari PBF mana, sampai dengan total pembeliannya. Jika kita ingin melihat tanggal jatuh temponya, silahkan diurutkan dari kolom pembayaran. Kita bisa urutkan seperti ini. Nanti kita bisa lihat dari tanggal jatuh tempo terlama, dan kita bisa lihat mana nih yang tanggal jatuh temponya sudah dekat dan perlu kita bayarkan. Jadi di sini juga kita bisa lihat untuk tanggal jatuh tempo yang paling dekat dan nominal pembayarannya berapa. Lalu selanjutnya kita akan ke menu stock of name.
Nah, di menu stock of name ini kita bisa melakukan stock of name tanpa menutup toko. Karena ketika melakukan stock of name dengan Pharmacare, kita tetap bisa melayani pasien gitu. Karena nanti kita bisa mencatat data transaksinya dan juga jika ada faktur yang masuk kita tetap bisa melakukan stock of name. Lalu stock of name dengan Pharmacare juga bisa jadi lebih cepat karena bisa dilakukan multi device gitu. Jadi semua pegawai yang ada di apotik bisa melakukan stock of name. Dan kalau mau dicicil juga bisa, karena di sini akan ada riwayat stock of name-nya. Jadi kita bisa tahu barang-barang mana yang sudah diperiksa dan barang-barang mana yang belum diperiksa. Untuk memulai stock of name, kita bisa klik mulai. Lalu kita bisa cari barang apa yang sedang kita periksa. Nah, misalnya nih kita lagi ada di etalase depan. Ternyata di etalase depan kita ketemu Asifar. Kita ketemu Asifar 400 dan setelah kita hitung ternyata dia ada 7 strip misalnya. Lalu kita simpan. Seperti ini. Nah, bergeser ke barang di sebelah Asifar, ternyata kita ketemu paracetamol nih. Kita ketik paracetamol, seperti ini. Nah, kita hitung paracetamol sirup. Setelah kita hitung paracetamol sirup ada 5 botol. Kita simpan seperti ini. Nah, nanti barang yang sudah diperiksa akan berpindah dari halaman belum diperiksa ke halaman sudah diperiksa. Kita bisa klik seperti ini. Lalu nanti di sini akan muncul barang apa yang sudah diperiksa, berapa jumlah yang kita hitung, dan siapa pemeriksanya. Nah, lalu ternyata pada saat stock of name sedang berlangsung, ada pasien yang datang ke apotik mau beli obat. Nah, kita bisa tinggalkan dulu halaman stock of name-nya, kita bisa ke halaman kasir untuk menginput transaksinya. Kita bisa klik tambah penjualan, lalu menginput transaksi seperti biasa. Nah, misalnya pasiennya mau beli paracetamol sirup nih. Misalnya mau beli paracetamol sirup 2 botol. Kita boleh ubah jumlahnya, lalu setelah itu kita selesaikan transaksinya. Nah, jika transaksinya sudah selesai, pasiennya sudah pulang, kita bisa lanjutkan lagi untuk melakukan stock of name. Nah, kita bisa klik lanjut memeriksa, lalu kita bisa hitung kembali barang apa yang mau kita hitung. Nah, misalkan stock of name-nya sudah selesai, kita bisa klik selesai. Dan pastikan bahwa semua pegawai yang melakukan stock of name juga klik selesai. Karena jika tidak, maka sistem akan menganggap bahwa stock of name-nya belum benar-benar selesai. Jadi, semua pegawai harus klik selesai seperti ini. Ketika klik selesai, maka nanti di akun pemilik akan muncul perintah tinjau hasil. Jadi perintah tinjau hasil ini hanya akan muncul di akun pemilik, di akun pegawai tidak akan muncul. Nah, tinjau hasil ini fungsinya untuk mengetahui apakah ada selisih stok pada saat melakukan stock of name. Lebih jelasnya, kita bisa klik tinjau hasil seperti ini, lalu di sini kita bisa lihat. Nah, ternyata tidak ada selisih stok pada saat melakukan stock of name. Artinya, barang yang tercatat di sistem dengan barang yang kita hitung di apotik jumlahnya sama. Nah, untuk melihat detail itemnya, kita bisa klik sudah diperiksa, lalu nanti kita bisa klik per item yang sudah kita periksa. Misalkan kita mau lihat paracetamol, kita klik seperti ini, nanti akan muncul halaman detailnya. Nah, di sini kita bisa lihat detail pemeriksaannya. Hasil perhitungan kita atau hasil pemeriksaan adalah 5 botol. Ternyata pada saat stock of name sedang berlangsung terjadi penjualan, ada satu transaksi dan terjual sebanyak 2 botol. Makanya di sini sistem menghitungkan sisa hasil stock of name-nya adalah 3 botol. Jadi nanti kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika ada transaksi dan kita lupa mencatatnya. Karena nanti sistem yang akan melakukannya. Dan juga kita tidak perlu menghitung ulang dari awal, karena sistem yang akan menghitungkan hasil stock of name-nya setelah dikurangi dengan yang terjual. Seperti itu. Lalu kalau sudah, kita bisa klik OK. Nah, kalau sudah setuju dengan hasil stock of name, kita bisa klik sesuaikan stok. Ketika kita klik sesuaikan, maka nanti stok akan terupdate, akan di-adjust sesuai dengan hasil stock of name yang baru saja kita lakukan. Kita bisa klik sesuaikan seperti ini.
Lalu jika sudah muncul halaman seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, nanti di sini akan muncul riwayat stock of name-nya. Jadi ketika kita butuh laporan stock of name, tinggal dicari kita maunya yang tanggal berapa atau yang stock of name bulan berapa. Misalkan kita butuh laporan stock of name untuk tanggal 25 Juli, maka kita bisa klik seperti ini. Lalu nanti di sini akan ada tombol unduh. Kita bisa klik tombol unduhnya, nanti data yang diunduh akan langsung ke dalam Excel. Lalu selanjutnya kita akan ke menu stok. Nah, di menu stok ini kita bisa melihat berapa total nilai stok atau total nilai inventory. Lalu juga kita bisa melihat stok mati yang ada di apotik atau item-item yang tidak pernah laku selama 90 hari terakhir. Jadi di sini kita bisa lihat item-item apa saja sih yang sudah ada di apotik tapi ternyata tidak pernah laku. Nah, ini juga bisa kita jadikan pertimbangan apakah item-item ini perlu kita order lagi. Gitu, karena sudah 90 hari terakhir itemnya tidak pernah terjual. Jangan sampai kita order lagi dan menjadi barang mengendap, akhirnya menjadi expired sampai tidak terjual. Gitu. Lalu kalau kita butuh data stok terkini di apotik, silahkan kita klik tombol unduh. Nanti data yang diunduh akan langsung ke dalam Excel. Selanjutnya, di halaman stok ini juga kita bisa melihat detail per itemnya. Misalnya kita mau lihat detail dari Asifar 400. Kita bisa klik seperti ini, nanti akan muncul detail harga, stok saat ini, sisa stok, dan rata-rata laku per minggunya berapa. Lalu juga kita bisa melihat batch pada stoknya, kita bisa melihat riwayat stok. Nah, riwayat stok ini sama seperti kartu stok yang ada di apotik, tetapi yang ini adalah versi digitalnya. Nah, di sini kita bisa melihat tanggal transaksinya, jam transaksi atau jam kegiatannya. Lalu di sini juga kita bisa lihat kegiatan apa sih yang dilakukan pada jam tersebut, pada tanggal tersebut. Kita juga bisa lihat pegawai yang melakukan kegiatan tersebut. Kita bisa lihat jumlah yang keluar atau yang masuk berapa, dan juga kita bisa melihat sisa stok dari item tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat nih pegawai siapa yang melakukan kegiatan tersebut. Jadi kita bisa pantau pergerakan keluar masuknya barang, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ke halaman batch dan ED. Di halaman batch dan ED, di sini akan ditampilkan item-item yang akan expired dalam 0 sampai 3 bulan dan 6 sampai 12 bulan. Jadi rentang waktunya adalah 0 sampai 12 bulan. Jadi di sini kita bisa lihat item-item yang akan expired. Lalu kita juga bisa tahu apakah ada item yang sudah expired. Nah, di sini kita bisa lihat dari tanggal ED, dari statusnya, nama item sampai dengan suppliernya. Jadi misalnya kita mau lihat item yang akan expired 3 sampai 6 bulan nih karena mau kita retur. Kita bisa klik lihat detail, lalu nanti akan muncul tanggal expirednya berapa, nama itemnya apa, dan dari PBF mana kita belinya. Jadi kita bisa tahu ke PBF mana kita harus mereturnya, dan berapa banyak yang harus kita retur. Seperti itu. Di sini juga kita bisa lihat item-item yang lain yang statusnya lebih dari 12 bulan dan dari PBF mana. Jadi mungkin ini perlu kita dahulukan untuk terjual agar tidak menjadi barang expired. Seperti itu. Di sini juga kita bisa filter berdasarkan tanggal ED. Di sini juga kita bisa filter berdasarkan PBF. Jadi misalnya kita mau retur ke PBF tertentu, kita bisa cari nama PBF-nya, lalu kita bisa lihat item-item apa yang perlu kita retur. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan ke halaman defekta. Di halaman defekta ini, kita bisa lihat item-item yang perlu kita order selama seminggu ke depan, karena diperkirakan stoknya akan habis selama seminggu ke depan. Nah, jadi misalkan kita sedang tidak ada di apotik dan kita mau tahu, kita harus order item apa di apotik, gitu kan. Nah, kita bisa masuk ke halaman defekta. Jadi di sini sudah disediakan daftar barangnya, sudah disediakan sisa stoknya berapa, ada juga perhitungan stok minimum, Pareto, dan rata-rata laku per minggunya. Untuk stok minimum dan rata-rata laku per minggu, ini dihitungkan oleh sistem berdasarkan dengan pola pembelian pasien di apotik selama 90 hari terakhir. Seperti itu. Nah, untuk Paretonya di sini adalah berdasarkan dengan seberapa besar kontribusi item tersebut pada revenue atau pendapatan di apotik. Jadi untuk mengoptimalkan pengadaan barang di apotik, kita bisa dahulukan untuk item-item yang Pareto A atau prioritas tinggi. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan ke halaman laporan.
Di halaman laporan ini ada 3 laporan, dan 3 laporan ini hanya bisa dilihat dan bisa diakses oleh pemilik. Jadi pegawai tidak punya akses dan tidak bisa melihat laporan. Nah, kita akan ke laporan yang pertama, yaitu laporan pendapatan. Di laporan pendapatan ini, kita bisa filter berdasarkan dengan periode yang diinginkan. Bisa filter per hari, per minggu, per bulan, dan tanggal spesifik. Misalnya, kita mau lihat laporan pendapatan untuk bulan Juni. Kita bisa mundurkan panahnya, lalu nanti di sini akan muncul total pendapatannya berapa sampai dengan total pembulatan jika ada. Lalu di sini juga kita bisa pilih grupnya, apakah itu grup harian, mingguan, atau bulanan. Jika kita pilih grup harian, maka nanti data yang ditampilkan adalah seperti ini. Jadi kita lihat rentang datanya itu per hari. Lalu di sini juga kita bisa filter berdasarkan kasir yang melakukan transaksi. Tinggal kita pilih, lalu juga di sini kita bisa filter berdasarkan tipe transaksinya, apakah semua tipe transaksi atau transaksi retur, dan lain sebagainya. Lalu juga kita bisa filter berdasarkan dengan metode pembayaran. Nah, kita bisa lihat berapa uang yang masuk melalui uang tunai, kita juga bisa lihat berapa uang yang masuk ke rekening transfer, seperti itu. Lalu jika kita butuh datanya, silahkan klik unduh. Silahkan klik tombol unduh, nanti data yang diunduh akan langsung ke dalam Excel. Lalu jika kita ingin melihat detail transaksinya, kita bisa klik tanggalnya, misalnya kita mau lihat detail transaksi untuk tanggal 2 Juni. Kita bisa klik seperti ini, lalu nanti kita akan masuk ke halaman riwayat kasir seperti ini. Jadi kita bisa lihat total transaksinya berapa, ada berapa transaksi, apakah ada transaksi retur, berapa rata-rata penjualan kasir, sampai dengan berapa total pembulatannya. Jadi di sini kita bisa lihat detail transaksinya, ada tanggal transaksi, ada nomor transaksi beserta dengan barang yang dibeli, ada kasir jual, sampai dengan total transaksinya berapa. Nah, jika kita butuh datanya, silahkan klik unduh di sini, nanti data yang diunduh akan langsung ke dalam Excel. Selanjutnya, kita akan ke laporan laba rugi kotor barang. Di laporan laba rugi kotor barang, di sini juga kita bisa filter berdasarkan dengan periode yang diinginkan, bisa filter per hari, per minggu, per bulan, dan tanggal spesifik. Nah, misalnya kita mau lihat laporan laba rugi kotor untuk bulan Juni. Kita bisa mundurkan lagi panahnya, lalu nanti akan ditampilkan laba ruginya berapa, total pendapatannya berapa, sampai dengan kita juga bisa lihat item-item yang berkontribusi pada margin di apotik atau pada keuntungan di apotik. Nah, di sini sudah disediakan 3 kategori umum, ada yang margin kurang dari 10% atau kurang sehat, tidak sehat. Lalu di sini ada yang margin 20 sampai 25% atau yang marginnya sehat, dan margin lebih dari 35% atau yang marginnya sangat tinggi. Jadi kalau kita mau lihat detailnya, silahkan klik lihat detail seperti ini. Nah, nanti akan ditampilkan item-item apa saja yang marginnya sangat tinggi atau lebih dari 35%. Gitu. Jadi kita bisa lihat item-itemnya, kita juga bisa lihat berapa banyak yang terjual, kita bisa lihat laba rugi kotor dari masing-masing item dan margin dari masing-masing item. Nah, di sini kita bisa melihat barang-barang apa saja yang paling banyak terjual atau paling laku di periode yang kita pilih. Kita bisa urutkan dari kolom terjual. Jadi nanti di sini akan diurutkan item-item yang paling banyak terjual sampai dengan yang paling kecil. Lalu di sini juga kita bisa lihat laba rugi kotor per itemnya dan juga margin per itemnya. Nah, misalnya kita mau lihat mana sih item yang berkontribusi besar pada margin di apotik. Kita bisa urutkan dari kolom margin, jadi kita bisa lihat, wah ada margin minus nih, ini kenapa marginnya sampai minus, kita bisa telusuri, seperti itu. Jika kita mau lihat juga margin yang paling besar, kita bisa urutkan, wah ini ada margin 100%, kenapa? Oh ternyata tidak ada harga jualnya, tidak ada harga pokoknya nih, maka bisa kita tambahkan harga pokoknya supaya nanti lebih balance di laporan laba rugi kotor barangnya, seperti itu. Lalu kalau kita butuh datanya, silahkan diunduh datanya, nanti data yang diunduh akan langsung masuk ke dalam Excel.
Lalu selanjutnya kita akan ke laporan yang terakhir, yaitu laporan resep. Nah, di laporan resep ini juga sama, kita bisa filter berdasarkan dengan periode yang kita inginkan. Nah, misalnya kita mau lihat laporan resep untuk bulan Juni, kita bisa mundurkan panahnya, lalu nanti akan muncul berapa resep yang terjual selama bulan Juni dan berapa uang resep yang kita terima. Nah, di sini juga kita bisa lihat tanggal transaksinya, nomor resep beserta dengan obat yang diresepkan, lalu kita bisa melihat kasirnya, nama dokter, nama pasien, sampai dengan uang resep yang kita terima. Nah, kalau misalkan di apotik bekerja sama dengan dokter, nah kita bisa filter berdasarkan data dokternya. Misalkan nih, kita mau lihat untuk dokter Abai, kita bisa klik seperti ini, lalu kita simpan. Nah, nanti akan muncul transaksi resep yang dilakukan oleh dokter Abai atau resep yang ditebus oleh dokter Abai seperti itu, lalu kita bisa lihat ada berapa banyak nih resep yang terjual, gitu. Kita bisa lihat tanggal transaksinya, obat yang diresepkan, kasir yang melayani, sampai dengan harga obatnya, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita butuh datanya untuk diberikan kepada dokter yang bersangkutan, silahkan kita klik unduh, nanti data yang diunduh akan langsung ke dalam Excel. Nah, kita juga bisa filter berdasarkan dengan pasien. Jadi kita bisa lihat tren obat yang sedang terjadi di lingkungan sekitar apotik. Jadi kita bisa tahu di bulan ini, di bulan Juni, obat apa sih yang sedang banyak dicari oleh pasien, obat apa sih yang sering ditebus oleh pasien. Jadi kita bisa lihat tren dari obat yang sering dibeli oleh pasien. Seperti itu. Nah, nanti juga datanya bisa kita unduh. Nanti data yang diunduh akan sesuai dengan filter periode dan filter yang kita berikan. Seperti itu. Untuk pemaparan fiturnya sudah selesai. Demikian video demonstrasinya. Terima kasih sudah menonton, semoga membantu.